Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang konsep mall untuk kelas 10 ya. Jadi konsep mall ini biasanya termasuk bab yang tingkat kesulitannya itu lumayan ya. Jadi coba perhatikan agar bab ini kita bisa benar-benar paham ya. Jadi nanti kalau di kimia sudah memahami konsep mol ini, insya Allah kedepannya baik di kelas 2, di kelas 3 itu lebih mudah ya. Jadi minimal kita paham dulu cara menggunakan konsep mol ini ya. Ini judulnya adalah konsep mol ya. Ingetin, ini adalah konsep mol ya. Konsep mol. Nah tentunya pada bab ini itu hampir semuanya perhitungan ya. Jadi nanti nggak usah takut ketika menemukan perhitungan-perhitungan kalau kita sudah tahu, paham tentang konsep mol ini. Nah kita tulis dulu mol. Jadi nanti ini yang menjadi patokan itu adalah molnya. Mol kita tulis di tengah-tengah ya. Ini molnya. Seperti halnya mall tempat belanja pun itu biasanya ada di tengah-tengah kota ya. Jadi dari mana-mana lebih gampang dilalui ya. Begitupun di kimia, mall selalu di tengah-tengah ya. Nanti dari mall ini bisa kemana? Bisa ditarik ke mana? Ke jumlah partikel ya. Ini ada jumlah partikel. Kemudian bisa ditarik kemana? Ke volume STP. Bisa ditarik kemana lagi? Bisa juga ditarik ke massa ya. Ini ke massa, atau biasa kita singkat dengan gram. Juga bisa ditarik kemana lagi? Bisa ditarik ke molaritas ya, diingetin molaritas atau M. Ini biasa kita singkat dengan Jupe, jumlah partikel ya. Ini VSTP atau 0 derajat Celcius 1 atm ya. 1 atm. Nah, diingetin, jadi kalau misalkan nanti di soal ada yang ditanyakan molaritas, tapi data yang ada di soal itu adalah gram, kita selalu bawa ke mol dulu. Dari mol baru masuk ke molaritas. Begitu juga kalau nanti di soal data yang diketahui adalah jumlah partikel, yang ditanya adalah volume STP, selalu cari molnya dulu ya. Jadi mol itu merupakan apa namanya itu, pusatnya ya. Nah nanti setelah paham tentang ini, kita tuliskan satu persatu rumusnya ya. Untuk rumusnya, karena otak kita itu terbatas, minimal kita hafal yang dikali-kali saja ya. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama adalah jumlah partikel ya. Yang pertama adalah jumlah partikel. Jumlah partikel atau jumlah molekul, biasanya saya menyingkatnya dengan Jupe ya, jumlah partikel. Nah rumusnya itu apa untuk jumlah partikel? Ingetin, hafalkan saja yang dikalinya. Jupe sama dengan N kali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua itu adalah massa ya. Massa itu kan lambangnya adalah GR. Untuk di kimia saya minta tolong untuk massa tidak menggunakan lambang M. M kecil ya. Biasanya kalau di fisika massa itu kan M kecil. Nah untuk di kimia jangan sekali-kali menggunakan lambang M untuk massa.
Karena M nanti di kelas 3 ada yang namanya molalitas ya. Molalitas. Jadi nanti gunakan untuk massa gunakan gram saja. Hafalkan yang dikali. Gram sama dengan N kali MR atau ini atau bukan bagi atau AR. Ya. Ini rumusnya. Kemudian yang ketiga itu ada apa? Yang ketiga ada volume STP. Standar temperatur and pressure itu suhunya berapa? 0 derajat Celcius 1 atm. Ya, diingetin. Nah, rumusnya apa di sini? Ingetin rumusnya itu adalah PSTP sama dengan N kali besarannya 22,4. Hati-hati bukan 2,24 tapi 22,4. Kemudian yang terakhir itu ada rumus apa lagi? Boleh kita kasih tambahan lagi saja. Ini untuk STP tambahannya. Kalau misalkan bukan STP, ada yang disebut dengan apa? VRTP ya. VRTP itu apa? Room temperature and pressure itu suhunya 25 derajat Celcius 1 atm. Jadi temperaturnya yang berbeda ya dengan STP. Ini rumusnya apa? PRTP itu sama dengan N kali berapa? 24,4 saja. Satu lagi rumusnya diingetin. Kalau dia bukan STP dan bukan RTP, caranya gunakan rumus yang mana? Jika bukan apa? Jika bukan STP, juga bukan apa? Bukan RTP, itu gunakan rumusnya apa? Nah, saya kalau menjelaskan biasanya kalau kalian berangkat dari Bandung ke Jakarta, kemudian dari Jakarta balik lagi ke Bandung, itu namanya apa? Bolak-balik. Nama lainnya adalah pulang pergi. Pulang pergi itu PP ya. Nanti singkatannya adalah P. P sama dengan N kali R kali T. Diingetin, ini rumusnya. Ya. Nah, keterangannya P itu apa? P itu adalah pressure, tekanan. Satuannya apa? ATM, diingetin. Kemudian V itu apa? Adalah volume, ya. Volume satuannya apa? Liter bukan mili, ya, diingetin. Berikutnya N itu apa? N itu adalah mol, ingetin. N dari atas sampai bawah dari sini juga sama. N itu adalah mol. Satuannya apa? Yo, mol. Ya. Kemudian R itu besaran, itu sudah tetapan 0,082. Satuannya kita tinggal lihat aja dari sini ya. Untuk T itu adalah temperatur atau suhu. Suhu satuannya apa? Kelvin. Ingetin Kelvin itu berapa? 273 ditambah dengan derajat Celciusnya saja. Nah, ini rumus-rumus yang harus kalian kuasai ya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempatnya. Sekarang masuk yang keempat. Yang keempat kita masuk di sini saja ya, boleh? Ya. Yang keempatnya kita masuk di sini. Coba. Yang keempat itu ada yang disebut dengan molaritas ya. Molaritas. Untuk yang cadel itu nanti di kelas 3 ada molalitas. Tapi sekarang mah harus bentres ya. Itu M besar. Nah, ini menyatakan kepekatan ya. Rumusnya untuk mempermudah kita supaya yang kita hafal itu perkalian semua. Untuk molar itu ambilnya dari N. N sama dengan M kali V ya. Ini rumusnya, diingetin. N itu apa? Mol, M itu molaritasnya, V itu volume ya.
Jadi N mol, M molaritas, V-nya volume. Jadi hanya rumus-rumus ini saja yang harus kita kuasai. Jadi supaya kita paham apa itu konsep mol. Nah, setelah rumus ini hafal, kita masuk. Yuk, kita coba ke contoh tadi di mana? Nih, kita kasih contoh, misalkan kayak gini. Kita masuk ke sini dulu saja. Ini yang pertama, kita masuk ke penentuan apa? Penentuan MR atau AR, ya. Karena tadi di rumus gram itu ada MR atau AR, sementara kita belum tahu ya cara mencari MR atau AR itu seperti apa. Ingetin, AR itu adalah massa apa? Massa atom relatif, ya. Massa atom relatif, ya. Ini kalau misalkan kita punya unsur, di sininya misalkan 15, di sininya 31, mana yang merupakan AR? AR itu sama dengan nomor massa. Sama dengan berapa? Berarti 31. Kalau misalkan saya punya apa? Misalkan punya Na nih, natrium ya. Nomor atomnya 11, nomor masanya berapa? 23. Berarti AR-nya berapa? AR-nya itu adalah 23. Kalau seandainya saya punya Cl, di sini nomor atomnya 17, nomor masanya 35,5, berarti AR-nya berapa? AR-nya adalah 35,5. Ingetin, kalau ada komanya, ketika di atas 0,5 boleh naik ke atas. Di bawah 0,5 turun aja ke bawah boleh. Ya, diingetin, itu boleh. Nah, sekarang coba kalau misalkan kayak gini. Nah, itu AR ya. Sekarang yang kedua itu ada yang disebut dengan MR. Ini baru AR dulu. Yang kedua itu adalah MR. MR adalah massa molekul relatif, ya. Massa molekul apa? Molekul relatif, ya, diingetin. MR itu sama dengan jumlah dari AR-nya. Sekarang saya kasih contoh, misalkan kayak gini. Tentukan MR dari, ya, yang pertama misalkan kayak gini. A itu ada H2O, kemudian B ini ada H2SO4, ya. Cari MR-nya. Jadi nanti jika diketahui, misalkan kayak gini, jika diketahui ARH itu sama dengan 1, O itu berapa? 16, S-nya 32 misalkan, ya. Ini sudah diketahui AR-nya. Berarti ART nomor masanya, ya. Tinggal gunakan saja. Berarti cara jawabnya seperti apa? Boleh kita lihat. Cara jawabnya kita gunakan bagaimana? Jadi jawab gitu ya. Jawab untuk yang A, MR dari H2O sama dengan H-nya ada berapa di sini? 2, berarti 2 kali AR-nya siapa? ARH ditambah O-nya berapa? 1 kali ARO. Tinggal dimasukkan saja. 2-nya tetap, ARH berapa di sini? 1, berarti kali 1 ditambah berapa? 1, ARO berapa? 16. Berarti berapa ini kalau kita jumlahin? 2 tambah 16. Jadi berapa hasilnya? 18. Itu cara menentukan MR, ya. Sekarang kita coba kalau H2SO4. H2SO4 gimana caranya? Yang B adalah MR dari H2SO4, ya. H2SO4 H-nya berapa? 2, berarti 2 kali AR siapa? ARH ditambah S-nya berapa? 1 kali AR
S gitu ya. Ditambah apa lagi? Coba lihat. O-nya ada berapa? 4. Berarti 4 kali ARO. Tinggal dimasukkan saja. 2 kali ARH berapa di atas tadi? 1. Ditambah berapa lagi? 1 kali berapa? 32. Tambah 4 kali berapa ARO? 16. Tinggal dimasukkan saja. Berarti 2 ditambah apa? 32. Ditambah apa lagi? Ditambah 4 kali 16, 64 ya. Berarti berapa ini? 98. Berarti MrH2SO4 adalah 98. Itu cara mencarinya ya. Nah, sekarang kita coba lagi berikutnya ke soal tentang konsep mol. Misalkan kayak gini. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Kita ambil beberapa saja. Misalkan kayak gini yang pertama. Tentukan misalkan ya, tentukan volume. Ini ya, volume. Tentukan volume gas NH3. Tentukan volume gas NH3 dalam keadaan standar. Tentukan volume gas NH3 dalam keadaan standar jika, ini ya, jika massa NH3-nya sebanyak misalkan gitu ya. Ini sebanyak 3,4 gram dengan ARN itu adalah 14, H-nya sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya punya soal yang kedua, misalkan kayak gini, tentukan massa dari 6,72 liter gas CO2 ya. Tentukan massa dari 6,72 liter gas CO2 dalam keadaan standar. Ini dalam keadaan standar ya, standar dengan ARC itu 12, O itu 16 ya. Nih, misalkan ada dua soal kayak gini ya. Nanti kalian tinggal masukkan saja. Kita buktikan. Yuk, coba kita langsung jawab saja. Nanti di akhir dikasih tugas ya. Jadi harus benar-benar paham. Ini kita jawab dulu. Jawab untuk nomor 1. Nomor 1 soalnya apa? Kita naik turun dulu aja. Nah, tentukan volume gas NH3 jika massa NH3 sebanyak 3,4 gram. Berarti yang ditanya adalah volume. Volumenya adalah STP. Berarti masuk aja rumus dulu aja. PSTP sama dengan apa rumusnya? N kali 22,4. Tapi N ini saya belum punya. Berarti kita harus masuk dari mana? Berarti ini data yang ada adalah gram. Berarti kita masuk ke rumus gram dulu untuk mencari molnya. Berarti gram itu apa rumusnya? Gram sama dengan N kali MR. Gramnya berapa? 3,4. N-nya berapa? Kita cari. MR dari NH3 adalah N-nya 14, H-nya 3, berarti 17. Berarti N sama dengan 3,4 dibagi berapa? 17. Berarti 0,2 mol. Nah, angka 0,2 ini langsung saja simpan di sini. Berarti 0,2 kali 22,4.
Jadi berapa di sini hasilnya? 4, 8 gitu ya, kali 10 pangkat min 2. Jadi berapa liter? Berarti 4,48 liter. Itu caranya. Paham gak? Gimana, ngerti? Dipahami ya. Jadi kita harus mencoba memahaminya. Mungkin ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Coba pelan-pelan saja, yang penting kita paham. Nomor 2. Tentukan massa dari 6,72 berapa? 6,72 liter gas CO2 dalam keadaan standar. Yang ditanya adalah massa, berarti gram. Data yang ada di sini adalah volume, liter, ya, STP. Berarti cari dulu aja yang diketahuinya. Yang dicarinya itu apa? Massa. Massa itu lambangnya apa? GR. Ini yang dicari. Berarti masuk ke rumusnya, GR sama dengan N kali MR. Ya. N-nya berapa? N-nya belum tahu. Berarti N saja. MR dari CO2 berapa? C-nya 12, O-nya 2 kali 16, berarti 32. Total berapa? 44. Cari N-nya dari mana? Dari data STP. PSTP sama dengan N kali 22,4. VSTP-nya 6,72. Ini N kali berapa? 22,4. Berarti N sama dengan 6,72 per berapa? 22,4. Jadi berapa ini hasilnya? Untuk mempermudah kalian, usahakan dibiasain 672 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Per berapa? Per 224 kali 10 pangkat berapa? Min 1. Ini kan bisa coret. Berapa? 3 kan? Ini coret juga. Berarti hasilnya berapa? 0,3 mol. Angka ini langsung masuk saja ke sini. Berarti sini 0,3 kali berapa? 4. Jadi berapa? Hitung. 3 kali 4, 12, bawah 1, 3 kali 4, 12, tambah 1, berarti 13. Kali 10 pangkat berapa? Min 1, berarti 13,2 gram. Gimana, paham? Ya, jadi nanti dipahami. Usahakan hafalkan rumus-rumusnya. Kalau sudah hafal ini, insya Allah bisa ya. Nah, nanti kita kasih tugas, kalian kerjakan ya. Terus kirim ke email atau ke instruksi gurunya masing-masing ya. Nanti dikerjakan saja. Oke. Begitu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian paham. Boleh lain kali kalau kita sudah masuk lagi sekolah, boleh kalian bertanya. Sekian dulu untuk materi konsep mol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.